Nah, ini materi ini mudah-mudahan nanti ada yang bisa mengambil menjadi tugas akhir ya. Jadi dari sekarang tuh sudah mencari proyeknya atau bangunannya yang bisa dihitung siklus bangunannya dalam kurun waktu sekian tahun ke depan sesuai dengan umur rencana bangunan gitu ya. Karena prinsipnya dalam perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung itu bahwa bangunan itu kan tujuannya untuk kehidupan manusia ya, dengan tujuan bisa diharapkan mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan usia atau umurnya ya, umur rencananya. Sehingga di situ kan peranan perawatan atau pemeliharaan harus dijalankan gitu ya. Akan tetapi dengan bertambahnya umur suatu bangunan terjadi penurunan kinerja. Untuk menjaga penurunan ini itu kan maka dilakukanlah pemeliharaan atau perawatan. Kemudian yang sering terjadi bahwa pada saat pembangunan gedung itu direncanakannya sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa banyak pengaruh ya bangunan gedung itu tidak sesuai dengan umur rencananya gitu ya. Padahal pada saat perencanaan sudah dihitung secara matang, direncanakan secara matang gitu ya. Itu terjadi karena salah satunya adalah kualitas material yang tidak baik gitu ya. Materialnya baik, metode pelaksanaannya tidak sesuai dengan kriteria metodenya gitu ya. Termasuk pelaksanaannya ya. Pelaksanaannya tidak sesuai juga menjadi suatu kegagalan terhadap bangunan gitu ya. Sehingga dalam melakukan perawatan atau pemeliharaannya menjadi tinggi biayanya gitu ya. Kemudian dengan kualitas bangunan di bawah standar mengakibatkan juga cepat mengalami kerusakan. Ya. Itu juga suatu hal yang menimbulkan biaya perawatan menjadi tinggi. Ya. Salah satu contoh kecil lah gitu ya, misalnya pekerjaan pengecatan lah gitu ya. Catnya sudah baik gitu ya, kualitasnya kualitas baik lah gitu ya. Untuk misalnya ngecat kayu lah gitu ya. Namun pada saat metode pelaksanaan tidak dilakukan pembersihan dulu, kemudian tidak dilakukan cat dasar dulu. Nah, karena untuk ingin mempercepat pengerjaannya, lakukanlah langsung pengecatan dengan metode tahapannya yang salah. Nah, dalam waktu sekian kurun waktu, cat itu akan segera mengelupas, akan segera pudar itu karena ada beberapa tahapan yang tidak dilalui. Gitu. Salah satu contoh kecil. Nah, makanya dengan adanya pemeliharaan yang lebih cepat dari umur komponennya, maka frekuensi penggantian komponen juga makin cepat juga. Ya.
dan menghasilkan biaya pemeliharaan yang tinggi ya, secara otomatis. Contoh lain misalnya kalau di barang ya, kendaraan lah gitu ya. Mungkin minggu lalu saya contohkan salah satu misalnya kendaraan roda 2 gitu ya. Dari mulai baru kita pakai terus tanpa ada pemeliharaan, itu tiba-tiba langsung aja gitu ada yang komponennya rusak gitu. Yang harusnya umurnya sekian tahun gitu ya. Karena tidak diberikan pelumas, tidak diberikan eh, penggantian ya spare part yang sifatnya harus rutin diganti. Nah, itu juga mengakibatkan akan terjadi pemeliharaan atau perawatan yang tinggi. Apalagi di suatu bangunan gitu ya. Ya. Aduh, ini sama ya tadi. Maaf, ini sama tadi. Ini harusnya yang ini hilang. Masuk ke dalam pemeliharaan gedung yang selalu saya sampaikan bahwa itu menjaga fasilitas agar tetap berfungsi sesuai atau selama umur gedung itu. Menurut ini yang ditulis oleh Kaming ya, sampai salah satu sumber. Yaitu untuk penambahan usia gedung ya, untuk memastikan keuntungan dan investasi. Jadi kalau yang direncanakan 50 tahun ya, kalau dipelihara dengan baik akan usianya lebih dari 50 tahun gitu ya. Apalagi dengan kualitas yang dipasangkan, metodenya benar, itu mesti lebih dari umur yang direncanakan. Ya. Kemudian kalau dihubungkan dengan bisnis gitu ya, mesti kan pada saat pertama kali akan membangun udah menghitung. Misalnya contoh bangunannya untuk minimarket lah gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, maka dihitung dari mulai investasi lahannya, investasi bangunannya, dan termasuk menghitung keuntungan gitu ya. Jadi kalau bangunannya belum sampai dengan break even point-nya sudah rusak, nah itu tidak mungkin akan timbul keuntungan ya. Nah, dalam hitungan tadi siklus bangunan ini bisa kita menghitung kapan sih kalau bangunan itu digunakan usaha atau bisnis gitu ya. Kapan akan balik modal gitu ya. Atau break even point bisa dihitung. Tapi kalau untuk rumah tinggal jarang-jarang lah dihitung eh, kapan bisa kembali gitu ya. Karena tidak dilakukan untuk usaha. Gitu ya. Beda untuk bangunan-bangunan yang dipakai untuk berusaha gitu ya. Kemudian juga untuk memastikan keamanan pengguna gedung ya. Jadi gedung itu kalau terpelihara juga memastikan keamanannya gitu ya. Beberapa hari ke belakang saya ada dikirim salah satu video ada bangunan di daerah Jakarta gitu ya. Dan tempat pertemuan umum tiba-tiba si komponen bangunannya ada yang ambruk lah gitu ya. Padahal belum lama dibangun gitu ya. Jadi itu juga salah satu kesalahan bisa pelaksanaan, bisa mutu ya.
Ada contoh lagi yang sekarang lagi ramai itu JIS ya, Jakarta International Stadium. Pada saat dibuka ada salah satu komponennya runtuh ya, dinding pagarnya. Ya. Setelah teliti konstruksinya hanya dibuat dari bata ringan, gitu ya. Nah itu sedang diteliti apakah salah perencanaannya atau salah yang masang atau memang sengaja atau gimana ya. Itu baru aja diresmikan gitu ya. Sudah ada komponen yang rusak gitu ya. Sehingga akan menimbulkan merasa tidak aman gitu ya. Begitu ada salah satu komponen ambruk gitu ya. Sehingga ujung-ujungnya memastikan bahwa gedung itu siap nggak untuk dioperasional gitu ya. Jadi dengan hasil pemeliharaan itu keempat ini menjadi komponen ya yang perlu diperhatikan. Makanya disebutkan di sini dalam satu jurnal dan bukunya mengatakan bahwa program pemeliharaan gedung harus dipikirkan secara terstruktur dan berkala ya, untuk seluruh fasilitas yang ada pada gedung. Ya. Bentar ya, ada. Halo Ed, lagi maju ngajar ya, kayak kan telepon dia. Ya, ya, ya. Kemudian perencanaan manajemen pemeliharaan didasarkan pada kondisi yang biasanya terjadi pada gedung, gitu ya. Nah ini kalau gedung itu harus disesuaikan, gitu ya. Seperti apa? Makanya di situ juga di awal disampaikan bahwa kalau merencanakan manajemen pemeliharaan itu ada dilihat dari besarnya suatu bangunan, ya. Kemudian di sini kondisinya seperti apa, gitu ya. Dan disesuaikan dengan karakteristik dari gedung itu sendiri, ya. Salah satu contoh bangunan itu yang semua dinding luarnya atau fasadnya itu dari kaca gitu ya. Beda lagi dengan fasadnya dari yang beton gitu. Itu kan mesti program pemeliharaannya harus sesuai dengan itu. Atau gedungnya gedung tinggi gitu ya. Seperti yang disampaikan juga minggu-minggu lalu. Maka akan hubungannya dengan penyiapan alat, penyiapan sumber dayanya, sumber daya manusia, sumber daya yang lain, disesuaikan dengan karakteristik dari gedung itu sendiri. Semua kelengkapan elemen bangunan fasilitas perlu juga dijaga dengan baik ya. Jadi tidak hanya utamanya gedung, tapi ada elemen-elemen yang ditempelkan di dalam gedung itu juga harus terpelihara ya. Sehingga operasionalnya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan semestinya, sesuai dengan fungsi gedungnya. Sehingga disimpulkan bahwa masa pemeliharaan dari bagian gedung itu satu sama lain tergantung dari pada siklus hidup bagian gedung tersebut. Karena ada suatu sumber dulu bukunya, salah satu buku tapi udah terlalu tua. Di situ komponen-komponennya udah dicantumkan ya hasil penelitian. Nah, saya juga dapat dari penelitiannya Cumming ini ada beberapa komponen ya bangunan
Di situ diambil dari salah satu merek komponen lah gitu ya. Karena dari pabriknya dia menentukan, contohnya lampu gitu ya, itu umurnya sekian jam. Gitu. Nah itu juga sama, ada yang bisa lebih ya, ada juga kurang gitu ya umurnya itu. Atau juga alat-alat saniter gitu ya. Itu salah satu merek juga mengeluarkan dari umur efektifnya ya, sekian tahun. Nah, dalam materi ini nanti ada salah satu hitungan itu dari menghitung pemeliharaannya itu dengan dihubungkan dengan usia dari komponen gitu ya. Nah, sekarang masuk ke konsep biaya. Biaya yang memiliki istilah yang penting untuk diperhatikan yaitu biaya suatu yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan mencapai pendapatan tujuan yang diukur dengan nilai uang. Juga ada biaya pengeluaran, ya, merupakan jumlah uang yang digunakan untuk mendapatkan atau mencapai suatu yang diharapkan. Ini dari sumbernya Susilo 2018. Dari biaya tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya modal ya, dan biaya tahunan. Jadi kalau khususnya gedung ya biaya modal berarti biaya pembangunannya gitu ya. Nanti ada biaya tahunan yang harus dikeluarkan untuk operasional gitu ya. Dilanjutkan ke biaya modal ya. Jadi biaya modal itu biaya langsung ya, merupakan uang yang dibutuhkan untuk membangun suatu proyek yang nantinya akan ditawarkan ke kontraktor ya. Misalkan. Yang diberikan oleh pemilik atau owner ya. Jadi itu biaya langsung ya untuk pembangunan. Kemudian ada biaya tidak langsung, merupakan uang yang dikeluarkan oleh manajemen proyek yang terdiri dari tiga komponen ya, yaitu biaya yang tidak terduga, pajak, overhead, sewa dan sebagainya. Kemudian ada biaya teknik untuk pembuatan desain, perencanaan dan sebagainya. Itu biaya-biaya tidak langsung ya. Banyak yang salah ketik. Gaji pegawai, gaji manajemen, administrasi. Nah, kemudian ada bunga, biaya langsung dan biaya pengawasan selama dilakukannya proses pembangunan. Diperhitungkan dengan mengikut sertakan bunga ya. Karena biasanya eh, pada umumnya modal kerjanya itu bisa dari pinjaman, ya. Maka diperhitungkanlah ada jasa ya atau bunga. Berikutnya eh, ada biaya tahunan ya, annual cost. Nah, biaya tahunan ini mesti ada namanya penyusutan ya. Contoh ini kalau suatu kamar ya yang akan disewa itu mesti kamarnya akan mengalami penyusutan, atau misalnya di sini bangunan lah ya, lama kelamaan kan nilainya akan berkurang. Biaya operasional dan pemeliharaan digunakan untuk memenuhi umur suatu proyek. Banyak ketik.
sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kemudian ada bunga, merupakan biaya perubahan suatu model yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga selama usia proyek. Ini biasanya selama usia bangunan. Lanjut, nah menurut keempat ya, sorry. Mengatakan bahwa istilah dalam biaya mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Ya. Jadi ada biaya berdasarkan kurun waktu, ya, yaitu biaya masa lalu, historical cost. Kemudian ada biaya perkiraan, ya, biaya prediktif, ada biaya aktual. Kemudian ada juga biaya berdasarkan karakter. Jadi biaya investasi, biaya operasional, ada biaya perawatan. Jadi ada yang akan dihitung siklus hidupnya seperti ini. Jadi menurut karakternya. Nanti ada biaya investasi, ada biaya operasional, ada biaya perawatan atau maintenance atau pemeliharaan. Kalau masuk ke dalam berdasarkan produknya itu adalah ada biaya fabrikasi, ada biaya komersial. Kalau berdasarkan volume ya ada biaya tetap, ada biaya variabel atau fixed cost atau variable cost. Ada juga biaya semi variabel. Itu dilihat dari beberapa klasifikasi. Nah, untuk nomor 2 ini yang akan dihitung berdasarkan siklus hidup bangunan itu, yaitu dari biaya investasi, biaya operasional, dan biaya perawatan. Kalau dilihat ini hanya tiga komponen gitu ya, tapi pada saat menguraikan hitungannya ini cukup banyak gitu ya. Contoh di biaya investasi. Kalau bangunan sederhana, RAB-nya juga sederhana gitu ya. Tapi kalau udah begitu bangunan itu kompleks gitu ya, komponen-komponennya juga makin banyak, otomatis menghitung biaya juga akan banyak juga ya komponen. Kalau bangunan itu sudah jadi akan dihitung, maka harus dicari sumber pada saat dibuat perencanaan untuk dibangun. Ya. Mesti dihitung biaya. Merupakan produknya konsultan perencana atau seorang IS. Itu biaya investasi bangunan gedung. Kemudian bangunan gedung itu digunakan, ya, maka akan timbul biaya operasional, ya, biaya operasional. Ada biaya listrik lah, ada biaya air, ada biaya manajemen, yaitu gaji pegawai dan sebagainya, biaya lain-lain yang berhubungan dengan operasional. Ya. Nah ini juga perlu dihitung secara cermat sehingga benar-benar biaya operasional ini sesuai dengan fungsi dan seperti tadi karakteristik gedungnya itu ya. Tidak bisa disamaratakan biaya operasional. Jadi gedung kantor dengan gedung pabrik itu mesti beda biaya operasional. Kemudian biaya perawatan. Nah, di biaya perawatan ini perlu cermat juga. Nah itu tadi hubungannya dengan umur-umur komponen ya.
Ada, karena perawatan itu mesti ada penggantian komponen. Kapan harus diganti plafon, kapan harus diganti genting, kapan harus diganti yang lain-lainnya. Itu masuk ke biaya perawatan. Berikutnya, ya, untuk menghitungnya yaitu adalah dengan menggunakan LCC ya, Life Cycle Cost. Jadi biaya siklus hidup bangunan, satu bangunan. LCC ini merupakan teknik atau metode penting yang digunakan untuk memprediksi, memperkirakan kinerja biaya dari aset yang dibangun. Ya. Selain itu juga LCC juga bisa digunakan menentukan apakah satu proyek memenuhi persyaratan kinerja dari klien. Jadi kalau ya, LCC itu dihitung pada saat mau dibangun, maka memenuhi persyaratan tidak. Gitu. Tapi kalau menghitung sudah jadi bangunannya, maka perlu ditelusuri gitu ya. Komponen-komponen apa saja yang akan dimasukkan dalam contoh tadi misalnya operasional, atau kita akan memprediksi berapa biaya untuk penggantian komponen. Itu dihitung per tahun. Nanti dihitung ke depan untuk berapa puluh tahun ke depan. Jadi LCC ini sudah dikenal dari tahun 60-an lah. Kurang lebih di kelahiran saya gitu ya, di tahun 60-an itu LCC ini udah ditemukan gitu. Ya. Kalau di Amerika itu tahun 71-an. Dan banyak lagi LCC ini dalam menghitung biaya pemeliharaan untuk bangunan itu. Jadi bisa juga LCC ini menghitung salah satu alat misalnya supaya memprediksi setelah sekian tahun itu berapa biayanya. LCC ini berguna membantu menentukan pilihan perancangan dengan menghitung semua biaya semasa umur pakai bangunan yang dinyatakan dalam biaya saat perhitungan itu dilakukan atau present value. Nah, terdapat beberapa faktor yang penting dalam LCC ini yaitu umur bangunan, fisik ya, fungsional dan ekonomi. Kemudian umur komponen, suku bunga. Ya. Kembali lagi, suku bunga ini harus melihat suku bunga pada saat sekarang inilah misalnya berapa persen per tahun, dan kualitas dalam konstruksi. Nah, ini yang ditulisnya dengan hasil penelitiannya Kamaki tahun 2013. Metode ini juga diambil untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai ekonomis dengan mempertimbangkan lokasi, perencanaan teknik, dan arsitektur, pembangunan, pengaturan, dan pengoperasian, sampai dengan pembuangan, yaitu dengan menggantian komponen. Nah, jadi kalau sudah diganti komponennya dan sudah sampai dengan puncaknya, ya itu eh, kalau sudah dihitung, bisa tadi kembali lagi ke break even point, maka bangunan itu bisa apakah direnovasi, apakah didemolish gitu ya. Itu udah berdasarkan hasil perhitungannya gimana.
Ini makanya perlunya dihitungnya biaya siklusnya. LCC ini juga salah satu metode yang dapat digunakan untuk nilai ekonomis bangunan dengan mempertimbangkan pengoperasian sepanjang umur hidup bangunan. Life cycle cost. Ini yang tadi, yang 70-an. Ini salah, ada pengulangan. Lanjut ke sini. Jadi kalau saya ambil pengertiannya, ini beberapa pengertian ya. LCC ini intinya adalah menghitung siklus hidupnya suatu bangunan dalam periode tertentu. Jadi kalau misalnya kita akan hitung 25 tahun ke depan, nah disitulah ditentukan waktunya tersisanya adalah 25 tahun gitu ya. Atau bangunan itu baru ya, kita hitungnya 40 tahun lah gitu. Jadi jangan 50 tahun, 40 tahun. Berapa di tahun ke-40 harus mengeluarkan biaya untuk pemeliharaannya. Itu bisa dihitung. Nah, kalau yang data-data yang diperlukan ya, jadi harus mengumpulkan data komponen biaya perbaikan, biaya operasional, biaya penggantian yang tadi saya sampaikan, dan biaya pembuangan kalau misalnya bangunan itu sudah tidak efektif lagi, tidak ekonomis lagi. Memperkirakan masa pakai dari tiap komponen biaya. Nah ini ada daftar ya, ada daftar komponen-komponen yang kapan harus dianggap komponen itu 100% sudah rusak. Kemudian memperkirakan pasar ke depan, maksudnya nilai sekian tahun ke depan itu dengan bunga bank ya, tingkat inflasi ataupun risiko. Itu dihitung. Masuk ke rumus. Nah, rumus LCC itu adalah C plus M plus O plus S plus R min S. C itu adalah biaya awal ya. Kemudian M-nya biaya maintenance atau perawatan. O-nya operasional. Nah, di sini yang banyak ya operasional. Biasa biaya energi itu bisa listrik, air, dan sebagainya. Biaya housekeeping ya kalau memang dilakukan untuk pembersihan. Jadi berapa operasionalnya per tahun. R-nya adalah biaya penggantian komponen atau perubahan fungsi. Hitung berapa rupiah per tahun. Nah, karena diperhitungkan ada bunga dan sebagainya, maka ada nilai sisa, salvage value atau future cost. Itu rumusnya ya yang umum digunakan. Kita lihat konsep nilai waktu dan uang. Jadi pengertian bahwa 1 rupiah saat ini akan bernilai lebih tinggi pada waktu yang akan datang. Karena tadi kita memperhitungkan
ada bunga dan sebagainya. Merupakan konsep dasar atas dasar perhitungan dalam membuat keputusan investasi. Nah, jadi orang yang akan memberikan suatu modal kan harus terprediksi ya. Jadi akan misalnya akan investasi sekian miliar, kapan bisa kembali? Gitu ya. Salah satu contoh ada satu bangunan ya komersial lah, hotel gitu. Tanahnya milik negara, bangunannya milik swasta. Di situ ada kerjasama yang disebut ada BOT ya. Jadi BOT itu begitu selesai nanti perjanjiannya, maka bangunannya akan kembali ke yang punya lahan. Salah satu contoh yaitu bangunan komersial, ya konsesi. Konsesi itu kontrak ya. Kontrak seolah-olah menyewa lahan itu dan membangunnya lengkap dan sampai dengan operasional. Berarti kan investasi itu. Nah, dia kontrak 45 tahun. Nah, kapan itu si investasi investasi tadi sebagai modalnya bisa kembali, nilai modalnya berapa tahun ke berapa? Misalnya tadi kontraknya 45 tahun. Di tahun ke 30 itu sudah break even point atau modalnya sudah kembali. Nah, itu berarti menghitung dengan income-nya. Kalau sebuah hotel jumlah kamarnya berapa, dijual per kamarnya per hari berapa, dalam sekian tahun income-nya masuk sekian. Dikurangi nanti biaya operasional dan sebagainya, maka bangunan itu akan kembali modalnya pada saat berapa tahun gitu ya. Tadi setelah dihitung misalnya 30 tahun, kontraknya 50 tahun, 45 tahun. Di tahun ke-30 nah, udah bisa ngelunasin gitu ya. Seperti itu. Jadi harus dihitung sampai dengan kalau digunakan untuk bisnis gitu ya. Jadi nilai uang sekarang tidak akan sama dengan nilai di masa depan ya. Itu berarti uang pada saat ini dimiliki lebih berharga nilainya dibandingkan nilai nanti di masa datang. Uang akan mengalami perubahan dalam rentan waktu yang berbeda, gitu ya. Otomatis lah, gitu ya. Jadi muka uang itu pada saat nilai sekarang akan berbeda di tahun-tahun yang akan datang. Salah satu contoh lagi, saya pada tahun 1993, gitu ya, beli lahan itu 1 meter perseginya 200.000. Ya. Begitu sekarang, ya tahun 2022 sangat-sangat jauh. Ya. Sekarang nilainya 3 juta, 4 juta, 3 sampai 4 juta per meter persegi. Dalam kurun waktu sekian, itu makanya akan mengalami perubahan. Apalagi rentan waktunya jauh gitu ya. Yang 1 tahun saja dalam tanah itu, terutama tanah-tanah yang strategis, ya dia mesti akan mengalami perubahan. Ya. Pada tahun 2021 misalnya,
Harganya tadinya 3 juta gitu ya. Di 2022 udah menjadi 5 juta gitu. Atau lebih. Itu mengalami perubahan. Gitu ya. Untuk jelas perubahan nilai uang terhadap waktu dapat dilihat pada grafik ya. Saya tidak dibuatkan grafiknya. Hubungan antara nilai uang yang akan datang terhadap nilai sekarang. Gitu ya. Jadi nilai sekarang itu present value merupakan besarnya jumlah uang pada saat periode yang diperhitungkan atas dasar tingkat bunga dari suatu jumlah uang yang baru akan diterima atau dibayarkan beberapa periode kemudian. Nilai yang menunjukkan aliran uang saat ini jumlah uang yang akan datang diterima pada waktu-waktu yang akan datang. Ini menurut Waldiono tahun 1986. Jadi itu tadi. Jadi nilai sekarang merupakan besar jumlah uang pada awal periode yang akan diperhitungkan. Karena ada tingkat bunga, jadi di tahun-tahun berikutnya mesti berbeda katanya. Itu dari kalimat ini. Kita gunakan karena LCC dinyatakan dalam annual cost ya, maka biaya awal present worth atau present cost harus diubah menjadi annual worth ya. Rumus berikut ya, A sama dengan P I 1 plus I pangkat N. N-nya adalah periode waktunya ya. I-nya adalah suku bunganya ya. A-nya annual cost ya. Di sini diturunkan rumusnya, kemudian jadi P sama dengan F 1/1 plus I pangkat N. Ya. Nah ini tinggal digunakan rumusnya ya. Jadi A itu adalah biaya tahunan, P-nya nilai sekarang, F-nya nilai yang akan datang, N-nya adalah waktunya periode seberapa tahun gitu ya. I-nya adalah tingkat suku bunga ya per tahun. Konsep nilai waktu dan uang ya. Jadi nilai yang akan datang itu kan butuh cost, future cost. Bila ingin mendapatkan nilai yang akan datang dan mengetahui nilai sekarang, tingkat bunga dan waktu, maka didapat rumusan F sama dengan P 1 plus I pangkat N. Gitu ya. Jadi kalau saya mundur ke sini, ini adalah seperti ini. Dikalikan ya. Jadi yang P-nya dikalikan dalam kurung 1 plus I pangkat N. Gitu ya. Jadi keluarlah ini F-nya. Gitu ya. Kemudian biaya tahunan atau null cost adalah pembayaran yang sama sebesar setiap periode dalam jangka waktu yang panjang. Ini menurut Gatman 2011. Jadi kalau minjem ke bank, ada yang disebut namanya bunga flat. Gitu ya. Jadi kalau membuat bayarannya apa cicilannya, bunganya tetap gitu ya. Mau tahun keberapa aja tetap gitu ya. Itu adalah cash flow yang sama besarnya setiap periode, disebut juga cash flow annual yang istilahnya sekarang disebut sistem flat, jadi datar semua.
Karena ada juga yang di bunganya pas bunga awalnya tinggi gitu, makin lama terus makin rendah atau sebaliknya. Kalau ini dianggapnya bunganya flat. Untuk biaya tahunan itu ada depresiasi atau nilai penyusutan dari harga atau nilai suatu bangunan ya yang akan digunakan oleh pengguna itu mesti ada terjadi penyusutan. Biaya operasional pemeliharaan digunakan untuk memenuhi umur suatu bangunan ya, dengan sesuai dengan umur rencana ya atau umur yang sudah direncanakan. Sedangkan bunga itu merupakan biaya perubahan suatu model yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga selama usia bangunan gedung. Itu bunganya itu ya ditentukan. Nah, kita hitung berdasarkan mungkin ini juga sudah diterima di mudah-mudahan sudah pernah di ekonomi teknik gitu ya. Jadi net present value selisih harga sekarang dan aliran khas adalah net cash flow di masa akan datang ya. Harga sekarang dari investasi awal pada tingkat bunga tertentu. Ini sesuai dengan Imam Soeharto tahun 1995. Jadi present value ini merupakan teknik capital budgeting yang dapat digunakan untuk menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai penerimaan kas bersih di masa akan datang. Ya. Dengan rumus yaitu adalah net present value. Ya. Ini juga mudah-mudahan sudah didapat ya di ekonomi teknik. Ini penjelasannya ada nilai sekarang, aliran kasnya, aliran kas keluar tahun ke berapa, umur ekonomisnya, proyek, tingkat bunga yang berlaku, dan waktu. Ya. Net present value ini sering diterjemahkan sebagai nilai tunai bersih sekarang. Gitu, ya. Proyek tersebut. Jika seandainya present value benefit lebih besar dari present value cost, berarti proyek tersebut layak. Ya. Layak untuk dilaksanakan dan menguntungkan. Gitu. Nah, di sini ada keterangan bahwa kalau net present value-nya positif, maka usulan proyeknya diterima. Tapi kalau negatif, nah itu harus ditolak ya. Karena akan merugikan. Gitu ya. Kemudian ada yang sama dengan nol, berarti tidak rugi dan tidak untung. Gitu ya. Nah, sekarang ini materinya memang sedikit ya, tapi uraiannya ini perlu banyak gitu ya. Contoh tadi pada saat menghitung biaya modal atau biaya awal kan harus tahu rincian biaya yang dihitung oleh konsultan perencana ya. Konsultan perencana. Nah ya saya akan tawarkan saya tidak akan melakukan UTS tapi akan memberikan tugas gitu ya. Tugas yang kedua adalah tugas kelompok. Tapi menghitung LCC nih. Jadi setiap kelompok itu mencari sumber. Kita buka aja tugasnya ya. Jadi kelompoknya terdiri dari 4 orang. Sehingga terdiri dari kalau 24 menjadi 6 kelompok ya.
Jadi cari data gedung ya maksimum 3 lantai lah gitu ya. Kalau memang ada 1 lantai boleh, tapi gedung tersebut merupakan gedung kantor atau gedung yang dilakukan ada operasionalnya ya. Jadi jangan gedung itu gedung tidak digunakan, susah untuk menghitungnya gitu ya. Bisa dihitung tapi menjadi lama gitu ya. Nah ini gedung ini mesti harus ada namanya RAB-nya, RAB pada saat investasi awal. Makanya cari yang gedungnya sudah ada biaya pembangunannya gitu ya. Kemudian nanti dihitung biaya operasionalnya ya. Jadi setiap bulan itu mengeluarkan untuk operasional. Makanya saya tidak menginginkan rumah ya. Kalau rumah itu karena tidak ada biaya gaji ya atau biaya yang melaksanakan pemeliharaan harian, mingguan, bulanan dan sebagainya. Gitu ya. Jadi carilah bangunan-bangunan kantor atau bangunan-bangunan komersial gitu ya. Tapi nggak usah banyak-banyak lantainya, jadi maksimum 3 lantai saja. Gitu ya. Jadi biaya operasional ini terdiri dari misalnya untuk kebersihan gitu ya. Nah, kebersihan itu digunakanlah outsourcing dengan hanya 10 orang gitu ya, sebagai pegawai kebersihan. Yang 10 itu dibagi ya untuk di gedungnya 8, untuk di landscape-nya 2. Nah, honornya berapa dihitung. Kemudian biaya listriknya per bulan berapa bisa dihitung per tahun keluar berapa sekian. Penggunaan air. Kemudian dalam melakukan kebersihan itu mesti kan ada alat, ada juga material untuk kebersihan. Itu dihitung ya dengan rinci. Kemudian nanti ada biaya penggantian komponen ya. Ada biaya penggantian komponen. Nah, dihubungkan dengan masa waktunya. Kapan harus diganti lantai, kapan harus diganti atap, kapan. Nah, itu mungkin tidak sempurna lah gitu ya tugas ini. Tapi merupakan suatu latihan ya. Kalau ada yang mau ngambil topik tugas akhir ini bisa merupakan latihan awal gitu. Ini bisa digunakan untuk bisa menghitungnya sampai dengan tadi break even point, tapi itu harus tahu ada gedung itu menghasilkan gitu ya. Makanya kalau gedung digunakan bisnis, nah nanti menghasilkan. Misalnya tadi rumah kos lah gitu ya. Setiap bulan nanti kan ada pemasukan, tapi setiap bulan juga ada pengeluaran. Nah, itu biaya operasional. Dan nanti setiap sekian tahun, setiap tahun ada yang harus diganti gitu ya. Nah, hitunglah LCC-nya gitu ya. Dengan periode 30 tahun gitu ya. Nah, untuk tingkat bunganya kita sesuaikan. Silahkan pada saat ini berapa sih tingkat suku bunga per tahun. Gitu ya. Apakah 10%, apakah 12%, dan sebagainya. Nah, ini bisa dikerjakan 2 minggu lah gitu ya. Sehingga menjadi UTS lah gitu ya. Sehingga tidak melakukan UTS.
Sekali lagi, mungkin tidak akan sempurna karena sebenarnya kan perlu waktunya panjang. Makanya carilah yang lengkap ya. Saya kira dengan 4 orang bisa nyari dari internet maupun dari mana secara langsung misalnya wawancara itu lebih baik gitu ya. Tapi diusahakan lengkap gitu ya. Ada RAB-nya gitu ya. Ada nilai awalnya. Oke, barangkali ada yang ditanyakan. Nanti akan saya kirimkan untuk umur komponen ya. Silakan kalau ada yang Izin bertanya, Pak. ya silakan. Untuk lantai maksimum kan 3 lantai ya, Pak. Ya, Untuk luasan maksimumnya berapa atau minimumnya? maksimumnya 500 meter persegi ya. Jadi masuk kategori bangunan sederhana lah gitu ya. Jadi jangan besar-besar karena durasi waktunya kan pendek gitu ya. Jadi kalau misalnya terlalu besar, karena makin besar bangunan itu kan makin banyak juga komponennya gitu ya. Jadi maksimum luasan 500 maksimum gitu ya. Baik, Pak. Ya, Terima kasih. ya. Jadi karena ini agak sedikit beda dengan reguler ya, karena kelas ini kan sudah pernah juga ada mata kuliah pemeliharaan bangunan gitu ya. Kecuali yang di luar ini ya, mungkin di luar yang dari Polban. Tapi saya kira mesti sudah dapat juga kuliah ekonomi teknik gitu ya. Jadi untuk kelengkapan menghitung bisa dibuka dari referensi-referensi lain gitu ya. Nanti ini materi ini saya kirimkan juga. Mungkin termasuk ke materi-materi yang sebelumnya saya kirimkan di grup saja ya. Ini ada satu, hanya 24 dengan saya. Jadi 23, siapa yang nggak ada ya? Bentar.
Siapa yang nggak hadir ya? Kalau di sini hanya 23. Untuk yang nggak hadirnya Pak, Feral Pak. Vera, Vera, nomor Feral. Errol Ya. Tapi tadi waktu pertama eh, hadir. hadir Pak, masuk, cuma nggak tahu tuh Pak, apakah mungkin nanti ditanya dulu Pak, barangkali ada masalah. Masalah jaringan gitu ya. Iya Pak. Saya kira itu mungkin tidak banyak materi hari ini ya, tapi lebih ke cari, silakan dicari sumber bangunan yang sesuai dengan kriteria maksimum 3 lantai gitu ya. Pak, maksimum luasnya 500 meter persegi. Maksudnya supaya tidak terlalu apa, tidak terlalu rumit. Tapi mudah-mudahan di antara 24 ini nanti ada yang bisa mengambil sebagai judul tugas akhir gitu ya. Malah kalau bisa menghitung tuh sampai nanti menghitung break even point atau kembali modal bangunan, cari bangunannya ya bangunan yang menghasilkan. Salah satu contohnya kalau misalnya akan berbisnis eh, kamar-kamar kontrakan lah gitu ya. Nah itu bisa dihitung, dirancang, dimulai perencanaan. Ya, perencanaan hitung biayanya, kemudian apa ini? Kemudian nanti biasa biaya operasionalnya itu dirancang juga ya, diasumsi. Misalnya nanti ada yang mengurus gedung kontrakan itu 1 orang pekerja
atau beberapa orang pekerja untuk melakukan kebersihan, untuk maintenance harian, mingguan, bulanan gitu ya. Dan diprediksi nanti untuk penggantian komponen dan berikutnya dihitung. Jadi berapa yang diperlukan dalam kurun waktu sekian tahun dan dihitung income-nya sehingga ada cash flow gitu ya. Jadi setiap bulan akan menghasilkan, nanti diprediksi juga ya, dianggap nanti berapa persen yang diisi gitu ya. Jangan optimis diisinya 100% gitu ya. Jadi akupansinya dihitung misalnya 70%. Salah satu contoh misalnya bangunan itu ada 30 kamar. Jadi kalau 70%, 20 kamar, 21 kamar itu terisi lah tiap bulan. Karena mesti terjadi juga ada kosongnya. Kemudian dihitung kurun waktunya. Tidak dihitung 12 bulan. Karena misalnya sasaran tempat kamar kontrakannya wilayah pabrik atau wilayah kampus, mesti ada liburannya. Contoh di hari raya, libur, ya kosong. Makanya dihitunglah 11 bulan. Nanti dihitung dalam kurun waktu 10 tahun lah, jangan terlalu panjang. 10 tahun. Apakah dengan 10 tahun itu sudah balik modal atau tidak? Cuman harus cermat dalam menguraikan biaya biaya-biaya dari mulai pembangunan, pemeliharaan, operasional, sebagainya. Oke, saya kira itu tugasnya merupakan UTS lah gitu ya. Jadi per kelompok 4 orang dan terdiri dari 6 kelompok. Karena ini berjauhan, silahkan komunikasi bagaimana cara-cara mengerjakan. Dibagi tugas ya, dibagi tugas untuk atau misalnya nanti berdiskusinya per kelompok. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, cukup dulu. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Jadi Pak, di proyek saya tuh Pak ada gedung kantor Pak. Lantainya ada 4 lantai. Bisa nggak Pak? 4 lantai, tapi luasannya tidak lebih dari 500. Kurang tahu sih Pak kalau luasannya. Belum dilihat lagi. Ya, silakan aja sih kalau tidak terlalu besar gitu ya. Coba dihitung. Ya sebenarnya kan membatasi itu supaya tidak terlalu rumit lah gitu ya, karena ini merupakan latihan juga gitu ya. Tapi kalau nanti misalnya akan dibuat tugas akhir, ya sebaiknya sih yang besar gitu sehingga tahu bahwa gedung sekian lantai itu dalam kurun waktu sekian tahun bisa ngebandingin nanti bangunan yang rendah yang misalnya 5 lantai dengan yang 10 lantai bedanya seperti apa. Ya kalau memang ini silahkan aja 4 lantai ya. Baik Pak. Ya. Memang ada yang mencari
data ini. Mencari data pembayaran listrik kalau bangunan itu sudah digunakan. Ya. Tapi kalau tadi contohnya saya ngasih kalau merencanakan gedung bisa dihitung. Jadi putus ya. Jadi kalau belum ada pembayaran listrik, jadi direncanakan berapa lampunya, dihitung nanti beban listriknya, nanti dikalikan harga per kWh-nya ya. Yang standar kWh-nya berapa per kWh gitu. Kalau memang gedung itu belum digunakan atau direncanakan. Tapi kalau gedung itu sudah jadi, maka harus ditelusuri adalah berapa tiap bulan bayar listrik, bayar air. Kalau ada iuran sampah berapa. Ya pokoknya yang semua operasional yang digunakan dalam gedung itu dihitung. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, nanti saya kirimkan materinya termasuk yang sebelumnya. Terima kasih. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Mbak. Terima kasih banyak Pak. Sehat selalu. Sehat. Terima Pak. kasih. Waalaikumsalam.